Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat siang Sobat Sehat. Halo Sobat Sehat semuanya yang sudah stay tune di Radio Indonesia Sehat edisi hari ini 27 Februari 2023. Kita kembali ke Bincang Sehat. Dimanapun Anda berada, terima kasih para Sobat Sehat yang sudah join melalui radio aplikasi streaming, melalui website kami di radioindonesiasehat.com dan di Zoom juga. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Terasa kita sudah kembali menuju hari Senin lagi, Sobat Sehat. Semoga semangat itu masih ada bawa di sore hari ini. Sobat Sehat, tahukah Anda bahwa beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia ini mengungkapkan ada salah satu cara untuk difokuskan dalam mengurangi impor obat di Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan dari fitofarmaka. Nah, hari ini Bincang Sehat akan menemani Anda, Sobat Sehat, bagaimana fitofarmaka itu. Dan konon itu adalah, komponennya adalah obat-obat asli dari Indonesia. Nah, Sobat Sehat, dimanapun Anda berada, Sobat Sehat yang masih di rumah, lagi nyimak Raisa Radio lewat streaming di rumah, dimanapun Anda berada, Anda bisa tetap bergabung bersama dengan kami. Caranya seperti biasa, Sobat Sehat, untuk para Sobat Sehat yang ingin bertanya, yang ada di audio, di radio, boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0812-3239-7300. Untuk para Sobat Sehat yang sudah join di Zoom ya, Anda juga jangan ragu-ragu untuk bisa bertanya langsung di kesempatan sore hari ini lewat raise hand, fitur raise hand, atau dituliskan di kolom chat. Nah Sobat Sehat, sudah kami hadirkan untuk Anda, kita akan mengulas tentang fitofarmaka, obat asli Indonesia, bersama dengan narasumber dan juga moderator yang sudah hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, Sobat Sehat. Ada Bapak Dr. Rerum Naturarium, Apoteker Arko Jatmiko Wicaksono, Master of Science dari Departemen Farmakologi dan Terapi FKKMK UGM. Pak Arko sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Tentu para Sobat Sehat sudah tidak asing lagi dengan Pak Arko nih Sobat Sehat. Nanti kita akan menyimak apa itu fitofarmaka. Dan sore hari ini Pak Arko akan ditemani oleh Dr. Sudi Indrajaya, Magister Biomedik dari Departemen Farmakologi dan Terapi FKKMK UGM. Dan Sobat Sehat selamat menyimak dimanapun Anda berada, Sobat Sehat yang di website ataupun di Zoom. Bila mengalami kendala koneksi di sore hari ini, Anda boleh move ke audio kami melalui website kami di radioindonesiasehat.com atau di radio aplikasi streaming. Dan selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Sudi. Moga Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Sobat Sehat dari Raisa Radio semuanya. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Galuh juga bahwa narasumber kita pada sore hari ini adalah Dr. Renat Arko Jatmiko Wicaksono, Apoteker Magister of Science. Beliau adalah salah satu dosen di Departemen Farmakologi dan Terapi. Kolega saya juga di sana, jadi kami satu departemen ini, dan beliau juga adalah alumni UGM ya, jadi S1 dan S2-nya di UGM, kemudian berpengalaman juga sebagai peneliti di Austria dan juga ada beberapa proyek kolaborasi di sana, kemudian melanjutkan studi S3 juga di sana. Apa kabar Pak Arko? Selamat sore. Selamat sore Dr. Sudi, selamat sore Mbak Galuh. Sore, jelas? Aman? Siap. Okay. Jelas, Dr. Sudi. Ya. Terima kasih banyak Pak Arko. Wah, langsung saja ini Pak Arko ini memang sudah berpengalaman sekali terkait fitofarmaka Pak Arko.
tadi Mbak Galuh sempat menyinggung katanya untuk mengurangi impor begitu. Bagaimana Pak Arko? Kalau kita mulai dari definisinya dulu, sebenarnya fitofarmaka itu apa sih Pak Arko? Ini makanan apa nih fitofarmaka nih? Apakah dia obat atau jamu atau apa sebenarnya fitofarmaka itu? Monggo silakan Pak Arko. Oke, terima kasih Dr. Sudi. Selamat sore Sobat Sehat Raisa. Sehat-sehat semua ya. Ini mohon izin saya off kamera karena sinyalnya kurang baik. Betul Dr. Sudi. Jadi sebetulnya pemerintah Indonesia itu memiliki upaya untuk mengembangkan kekayaan alam yang ada di Indonesia itu supaya bisa berkontribusi terhadap kesehatan nasional. Nah, salah satunya adalah pengembangan obat bahan alam. Hanya saja secara tradisional dari sisi nenek moyang, bahkan kalau kita cek di Borobudur, itu sudah ada bukti-bukti bahwa penggunaan bahan alam itu sejak Borobudur didirikan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, itu di Borobudur ada stupa-stupa atau relief yang menggambarkan 26 spesies sudah terdeteksi. Itu salah satunya itu digunakan untuk pengobatan. Dan di situ ada juga relief yang menggambarkan bagaimana penggunaan dari mortar dan stamper di relief Borobudur, di mana Borobudur sendiri dibangun ribuan tahun yang lalu gitu. Artinya sebenarnya obat herbal asli Indonesia itu sudah ada sejak nenek moyang kita, jauh sekali gitu. Nah, cuman kan selama ini obat herbal selalu identik dengan empiris ya. Kata nenek moyang pakai 4 daun gitu atau 7 daun itu. Kenapa 7? Karena pitulungan gitu ya. Nah itu seringkali kan tidak ilmiah gitu. Sehingga mulai dari sekitar tahun 2007 itu ada kebijakan nasional Kotranas ya untuk mengembangkan saintifikasi jamu gitu. Jadi yang 7 lembar terus 7 helai 7 itu diganti menjadi berapa zat aktif di dalamnya supaya bisa disertifikasi efek dan keamanan dari ramuan yang dibuat gitu. Nah dari situ mulai muncul ada saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu itu akhirnya berkembang menjadi penggolongan obat herbal menjadi jamu yang digunakan secara empirik. Jadi ramuannya kita mengikuti apa yang dikatakan nenek moyang atau simbah-simbah kita gitu. Terus ada lagi obat herbal terbatas, yaitu obat bahan alam yang sudah diuji secara preklinik khasiat dan keamanannya dan juga sudah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan. Nah, terus muncul lagi satu lagi yaitu fitofarmaka yang bukan hanya sudah diuji kan pada preklinik tapi juga sudah pada manusia gitu. Jadi keamanan dan khasiatnya itu sudah dilakukan pengujian secara saintifik itu penggunaannya pada manusia. Nah, ini sebetulnya adalah keunggulan pengembangan obat herbal yang ada di Indonesia. Bahkan pada tahun 2018 ketika saya di Eropa, itu pakar-pakar di Eropa, saya ingat sekali waktu itu ada keynote speaker di acara internasional farmakognosi ya, itu mereka di akhir slide keynote speaker-nya itu bilang, ini ada negara loh yang sangat maju dalam pengembangan herbalnya itu. Terus tahu-tahu munculkan gambar Bromo gitu. Buat saya kaget. Ini kok saya kayaknya familiar ya di mana nih? Ternyata dia bilang beneran, ini di Indonesia. Jadi Indonesia dengan fitofarmaka itu sudah boomingnya itu sampai ke seluruh dunia itu. 2018 ketika saya di Eropa. Begitu. Jadi melalui pengembangan herbal menjadi berbasis saintifik dan pengujian pada manusia ini diharapkan bisa berkontribusi nyata terhadap kesehatan nasional Indonesia. Begitu kurang lebih Dr. Sudi. Wah, terima kasih Pak Arko. Ini baru mulai aja udah materinya luar biasa. Saya tadi baru nanya definisinya, terus sudah diceritakan dari relief Borobudur ya Pak Arko. Berarti sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada dokumentasi-dokumentasi mengenai tanaman herbal yang digunakan sejak lampau ya. Mungkin sejak 7 abad, 8 abad, bahkan mungkin 10 abad yang lalu gitu ya berarti. Betul, betul. Sebetulnya itu yang dari Borobudur itu kan tidak secara eksplisit tanamannya Iya, apa ya. betul. Cuman sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu, peneliti LIPI sudah bisa mengidentifikasi 26 jenis tanaman yang ada di relief Borobudur gitu.
Mm-mm. Kemudian kalau kita telusur lagi, sebenarnya ada lagi namanya Serat Centini yang dia dipublikasi tahun 1814 itu mengintroduction mengenalkan mengenai Javanese medicine itu. Itu ada 12 seri. Salah satu seri itu menggambarkan bagaimana penggunaan herbal di Jawa gitu, tahun 1814. Jadi sebetulnya obat herbal itu bukan suatu yang baru untuk kita gitu. Hanya saja kita perlu mengenal dengan metode-metode yang modern, yaitu saintifikasi, itu yang perlu kita gali lebih lanjut supaya bisa dijustifikasi khasiat dan keamanannya. Gitu, Dokter Oke. Siti. Oke, terima kasih banyak Pak Arko. Wah, jadi dan di tahun 2018 juga tadi mendapatkan apresiasi dari internasional ya Pak Arko. Oke, ini ada Betul. beberapa komentar yang sudah masuk. Saya mohon izin untuk membacakan. Ada pertanyaan juga Pak Arko. Ini selamat sore. Bahan herbal di Indonesia ini banyak sekali ya Pak. Untuk obatnya itu ada apa saja ya Pak? Karena saya tahunya cuma jamu saja Pak. Mohon pencerahannya nggih. Matur nuwun. Oh, iya. Ya, Iya. bagaimana Pak Iya, Arko? Ini oh, iya. ada Iya, terima kasih. terkait obat herbal mungkin ya, karena yang ditanyakan adalah bentuk obatnya begitu. Untuk obatnya ya. Apakah jamu pun juga sebenarnya bentuknya kan macam-macam Pak. Mungkin ada yang jamu Oh, betul. diseduh, ada yang jamu bagaimana ini? Mohon pencerahannya tadi dari Anita Trirahayu yang Oh menyampaikan. ya, Silakan. terima kasih Bu Anita. Betul sekali Bu Anita. Jadi sebetulnya kalau kita telusur ke masyarakat, penggunaan herbal itu berbagai macam jenis variasi bentuk ya dan cara penggunaannya. Ada yang diminum seperti jamu kunerasem, beras kencur dan sebagainya ya. Ada yang dilulur ya, jadi dioles gitu sebagai luluran gitu ya. Terkenal sekali kalau memantenan kan luluran dulu gitu. Orang zaman dulu ya. Terus ada lagi kalau sobat Sehat Raisa main ke Kalimantan, itu ada yang digunakan sebagai semacam spa gitu. Jadi herbalnya itu dipanasi di bawah kursi gitu. Kursinya pakai yang ada bolong-bolongnya. Kitanya orangnya tuh duduk di atasnya, kemudian ditutup dengan suatu sarung gitu, atau semacam spa tradisional gitu. Sehingga di situ nanti akan keluar uap-uap dari herbal yang direbus tadi untuk memanasi badan kita. Ini semacam spa tradisional dan disebutnya sebagai betimung gitu. Itu masih sampai saat ini ya, minimal sampai saya waktu nikah itu masih digunakan itu, karena saya menggunakan diminta ya. Itu tujuannya juga ada supaya tubuh kita tuh wangi, yang pertama aromaterapi ya. Yang kedua juga fresh gitu. Yang ketiga juga mungkin yang diharapkan adalah supaya ada toksin yang itu mungkin bisa dikeluarkan melalui keringat tuh bisa keluar gitu. Jadi waktu nikah itu udah fresh gitu. Nah, itu ada yang betimung gitu, semacam spa. Kemudian ada juga yang digunakan bahkan herbal itu caranya adalah dengan dirokok gitu. Misalnya adalah apa itu namanya yang di Yusamin itu di Atropa belladonna, tapi bahasa Indonesia kecebung. Nah, kecebung itu biasa digunakan oleh penderita asma secara tradisional. Itu digunakan untuk merelaksasi saluran pernapasan, tapi bukan diminum. Kalau diminum justru keracunan, sehingga penggunaannya adalah dengan cara dihisap seperti rokok, begitu Dokter Sudi. Dan sebagainya. Ada berbagai macam bentuk sediaan yang kita bisa temukan di lapangan gitu. Mungkin kalau pada bayi itu sering juga kita biasa ya menggunakan herbal dalam bentuk minyak ya. Jadi minyak telon itu, kenapa namanya telon? Karena sebenarnya ada 3 spesies yang digunakan tuh. Itu juga digunakan dengan cara dioles gitu. Jadi sebenarnya penggunaan herbal sendiri ini bukan hal yang baru gitu. Karena dari kecil pun kita sebenarnya udah terpapar dengan penggunaan herbal itu sendiri gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Anita, Dokter Sedi. Oke, terima kasih banyak Pak Arko. Menarik sekali. Jadi ada tadi yang bentuknya dalam bentuk spa juga ya Pak Arko. Kalau untuk yang bentuknya seperti obat-obat modern di dalam bentuk pil atau kapsul, tablet, seperti itu bagaimana Pak Arko? Apakah yang fitofarmaka ini juga dalam bentuk seperti itu atau
lebih ke seperti jamu tadi yang dalam bentuk serbuk, kemudian ada yang bentuk spa gitu, atau jamu Betul. direbus. Oke, terima kasih Dr. Sdi. Kalau yang bentuk-bentuk sediaan yang modern itu rata-rata bentuknya seperti semacam tablet ya, atau mungkin kapsul begitu. Karena ada beberapa jenis herbal, contohkan saja belum masuk fitofarmaka, tapi ini mungkin contoh yang juga menarik. Kalau teman-teman Sobat Raisa itu main ke apotik misalkan, terus tanya kapsul yang isinya bawang putih gitu, ada nggak itu? Atau misalnya kapsul yang isinya minyak ikan gitu, itu pasti disebutnya ada gitu. Jadi beberapa jenis herbal, misalkan untuk kapsul bawang putih, itu adalah berisi minyak asiri dari bawang putih, alisin dan sebagainya, di mana ditujukan untuk hipertensi, menurunkan hipertensi, itu dia dibentuk dalam sediaan kapsul yang soft kapsul gitu. Kenapa? Karena kalau bentuk yang hard kapsul, kapsul yang bisa ditarik jadi dua warna putih biru misalkan atau putih merah itu biasanya akan rusak gitu, sehingga dia dibentuk menjadi soft kapsul yang seperti jelly gitu ya, bentuknya kenyal gitu, tapi isinya adalah minyak asiri gitu. Jadi model bentuk-bentuk yang sediaan yang modern biasanya lebih praktis dan lebih nyaman, sehingga banyak tersedia dalam bentuk kapsul atau tablet begitu. Seperti itu, Dr. Siti. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Arko, matur nuwun. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sobat Sehat Raisa, tadi disampaikan oleh Dr. Arko, memang bentuknya bervariasi ya, ada yang masih dalam bentuk tradisional, jamu, yang dalam bentuk seduhan, maupun bisa digunakan juga dalam kombinasi spa, seperti tadi di Kalimantan ya, yang dicontohkan. Kemudian juga ada produk-produk yang sudah dikemas dalam kemasan modern, dalam bentuk tablet, kemudian kapsul, ada tadi dicontohkan juga yang bentuknya soft kapsul atau hard kapsul begitu. Dan ini tentunya juga sangat dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Jadi disampaikan oleh Pak Arko, kalau bahannya mudah rusak, tentu akan lebih tepat menggunakan soft kapsul ya Pak tadi. Betul, betul, Dr. Siti. Oke, siap. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Pak Arko sudah ada beberapa. Siap. Mohon izin ini saya bacakan dari Gary Ardian. Mohon maaf, mungkin karena tidak ada penyebutan dengan Bapak atau Ibu. Ya, jadi selamat sore, ini menarik sekali pembahasannya. Jadi lebih menyadari bahwa bahan-bahan di Indonesia itu luar biasa. Mohon izin bertanya, bagaimana Pak Arko dan Dr. Sudi melihat fenomena sekarang yang lupa akan kekayaan hal ini dan menganggap yang dari luar itu lebih baik. Waduh ini. Terima kasih pertanyaannya Pak Giri ya. Bagaimana ini Pak Arko pendapatnya? Kalau ada fenomena jadi menganggap yang dari luar itu lebih baik. Wah, ini topik kita kan hari ini obat asli Indonesia ya. Ini Betul. bagaimana ini Pak Arko? Oke, terima kasih Pak Geri. Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab ya. Maksudnya karena saya juga lulusan dari luar juga, selain dari lulusan Iya, UGM. Jadi saya bisa membandingkan sebetulnya apa yang terjadi di luar dan yang di dalam gitu. Mungkin sedikit cerita kalau boleh, apa yang saya temukan ketika saya berada di Eropa. Di sini di Indonesia kita kenal sekali ya dengan jamu kunyit asam ya. Di Jerman dan di Austria itu ada namanya semacam dia bilangnya teh itu, tea gitu. Tapi isinya adalah kunyit dan asam dari lemon gitu. Jadi ada semacam flavoring yang itu bersifat asam, terus dicampur dengan kunyit gitu. Singwer dan apa itu saya lupa bahasa Jermannya. Dan itu ternyata persis dengan kunyit asam yang ada di Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya di Eropa sekalipun yang mereka tuh menganggap ya kita anggap ya itu modern ya, tapi ternyata justru mereka lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan alam itu untuk suplementasi yang bagi tubuh mereka gitu. Dan seringkali mereka menghindari penggunaan antibiotik gitu. Nah, apakah semua yang dari luar tuh pasti lebih baik? Itu belum tentu, tapi ada satu catatan bahwa yang dipasarkan di luar itu biasanya mereka lakukan riset terlebih dahulu sebelum dipasarkan gitu.
Nah, seperti saya kemarin yang Dokter Sidi cerita di awal-awal, bahwa di awal setelah saya lulus S1, saya terlibat riset di suatu perusahaan Jerman, salah satu perusahaan terbesar herbal di Eropa. Itu ternyata mereka mengembangkan sediaan-sediaan herbal yang tersertifikasi, terstandarisasi dari bahan bakunya. Kemudian mereka lakukan pengujian terhadap preklinik, baik in vitro maupun in vivo. Kemudian melakukan pemetaan bank gitu, bank data, pemetaan interaksi antara senyawa di dalamnya dan dilakukan suatu pemetaan bank data gitu. Dan produknya dijual ke 43 negara, termasuk salah satunya di Singapura dan sekarang masuk ke Indonesia. Nah, ini yang kita belum ada. Karena rata-rata riset yang ada di Indonesia itu risetnya adalah mandiri. Dalam artian saya riset mengenai A, kemudian misalkan Dr. Sdi riset mengenai B gitu. Terus nanti Sobat Raisa riset mengenai C, itu belum ada koneksi atau korelasi antara A, B dengan C gitu. Tidak termanage dengan baik gitu. Sehingga begitu selesai riset, ya udah selesai gitu. Tapi nggak ada suatu pengembangan menjadi suatu bank data misalkan, ada nggak keterkaitan antara A dengan B dengan C dan sebagainya menjadi suatu database yang besar supaya menjadi kesimpulan yang kuat gitu, bahwa ada loh efeknya gitu, ada loh toksisitasnya, sehingga nanti dengan data-data tersebut, data efikasi, jadi data toksisitas, kemudian data adanya interaksi, itu nanti bisa menjadi suatu database baru untuk mengambil suatu kesimpulan harusnya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang belum ada di Indonesia gitu. Tapi dari sisi materi, 80% spesies tumbuhan obat di dunia itu berasal dari tropis Indonesia gitu. Nah, itu sayangnya di situ. Dan kemudian pada tahun 2020 itu Kemkes itu mulai menyadari bahwa kalau kita terlalu terpaku dengan bahan baku obat dari luar negeri yang notabene 90% bahan baku kita obatnya itu dari luar negeri, ternyata ketika COVID itu jalur distribusi itu mati karena nggak bisa keluar masuk ya. Terus kita sedikit goncang gitu karena nggak ada bahan obat yang bisa masuk ke Indonesia. Sejak saat itu mulai Kemkes mengeluarkan fitofarmaka, formularium fitofarmaka untuk mengembangkan bahan-bahan yang ada di Indonesia itu menjadi suatu obat gitu yang bisa digunakan secara nasional. Nah, seperti itu cerita di balik layarnya gitu. Jadi nggak apa-apa meskipun kita agak terlambat sedikit, tapi dari si pengembangan fitofarmakanya, uji klinik sampai dengan ke manusia itu kita masih terdepan di dunia gitu. Dan harapannya adalah kita bisa terus meluncing meskipun sampai saat ini baru 24-26 produk fitofarmaka yang ada di Indonesia. Dari 80% populasi tanaman herbal di dunia itu adanya di Indonesia gitu. Tapi baru 24 produk ya. Mudah-mudahan nanti berkembang. Gitu Dokter Siti. Siap, mantap Pak Arko. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian, Sobat Raisa ya, yang disampaikan Pak Arko baru ada 26 ya Pak ya. Padahal kalau kita lihat studi dari dosen UGM Bapak Ibu ya, jadi ada 40.000 varian bahan alam yang bisa digunakan di Indonesia. Jadi itu banyak sekali. Banyak sekali. Baru 26 ya dari 40.000. Itu 1% aja belum ada Bapak Ibu ya. Betul. Oke, saya izin melanjutkan Pak Arko. Ini sudah banyak yang masuk chattingnya ternyata. Ada pertanyaan dari Niken Indraswari di Melati, Bu Niken ya mungkin ini. Jadi saya rasa ini pembahasan yang menarik dan penting dibahas. Dan apa perbedaan jamu dan fitofarmaka ini? Apakah artinya fitofarmaka itu sudah teruji dan jamu belum begitu ya Pak? Terima kasih, semoga sehat selalu. Wah, ini bagaimana Pak Arko? Mungkin memperjelas yang tadi sudah disampaikan di awal. Ya. Untuk Bu Niken, silakan. Oke, terima kasih Bu Niken. Begini Ibu, sebetulnya jamu itu juga sudah digunakan secara turun-menurun ya pada manusia. Artinya sebetulnya penggunaan pada manusia itu sudah terbukti dalam tanda kutip secara empiris gitu. Artinya secara turun-menurun karena udah 3 generasi misalkan atau lebih digunakan resepnya seperti itu, terus itu artinya kan sebenarnya udah ada pengujian yang secara tidak langsung dilakukan oleh manusia. Tapi masalahnya adalah tidak pernah terdokumentasi dengan baik.
Yang pertama. Yang kedua, jamu itu juga tidak pernah dilakukan dengan metode saintifik yang yang appropriate gitu, yang tepat gitu. Nah, sehingga ketika kita mau menjual jamu itu belum sampai ke mancanegara ya, ke negara kita sendiri dengan tenaga medis misalkan, dengan dokter studi atau dengan saya misalkan, kami akan bertanya, benar nggak gitu, bahwa dengan 7 lembar daun itu pasti menghasilkan efek yang seperti ini gitu. Dan efek sampingnya seperti ini atau tosnya seperti ini. Nah, itu yang kita belum pernah melakukan suatu kajian saintifik secara mendalam dan terdokumentasi dengan baik sebelumnya gitu. Nah, mulai tahun 2007 itu pemerintah sudah mulai aware, oh ini harus dilakukan nih. Namanya disebut sebagai saintifikasi jamu. Nah, itu upaya pertama kali pemerintah melakukan suatu kajian secara independen, mandiri ya. Nah, kemudian secara saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Nah, itu jamu sebenarnya adalah suatu sehan herbal yang sudah digunakan, namun baru sebatas empiris. Sedangkan pada fitofarmaka itu dari awal pembuatannya itu dia sudah berbasis saintifik semuanya gitu. Jadi kalau belum diujikan pada hewan nggak boleh diuji manusia gitu. Jadi kalau belum distandarisasi bahan bakunya, karena di dalam suatu misalkan katakanlah ini temulawak gitu, di dalam satu spesies temulawak itu ada ratusan senyawa. Nah, ratusan senyawa tersebut harus bisa distandarisasi. Berapa kadar si A di dalam sediaan, kadar senyawa B, C, D, F, G gitu, harus semuanya itu harus bisa terplotting dengan baik supaya nanti waktu produksi batch 1, batch 2, batch 3 sampai batch 100 itu semuanya tuh sama gitu. Kalau kadarnya itu sama antara senyawa A, B, C, D dan sebagainya itu dari produksi batch 1 sampai batch 100 itu artinya efek yang diharapkan dan efek yang akan muncul itu akan bisa diprediksi pasti sama gitu. Nah, itu fitofarmaka yang sekarang mulai dikembangkan oleh pemerintah ya secara gencar. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun tapi ternyata rumit karena butuh biaya besar, effortnya juga besar, risetnya juga lama. Tapi ternyata sayangnya harga fitofarmaka sendiri di pasaran tuh nggak cukup kompetitif gitu. Sebut aja tensigat ya. Ini jadi kemana-mana ya dokter Siti. Ada fitofarmaka, ada fitofarmaka yang disebut sebagai mohon maaf ini saya yang menyebut merek tensigat misalkan ya, yang diproduksi oleh Papros itu dijual dengan harga per satu tabletnya itu Rp2.039 untuk menurunkan tensi. Nah, kalau kita bandingkan dengan amlodipin, yaitu obat konvensional, obat sintetik yang sudah dijual, harganya cuma Rp147. Artinya, meskipun si fitofarmaka tensigat ini tuh udah teruji pada manusia, mekanismenya udah diketahui, keamanannya sudah diketahui, dan udah bisa diproduksi dan dipasarkan di Indonesia, bahkan mungkin bisa diekspor gitu. Tapi masalahnya harganya jauh lebih tinggi dibanding obat tensi yang beredar dalam bentuk sintetik gitu. Rp147 dibanding dengan Rp2.039. 20 kali lipatnya gitu harganya per tabletnya. Padahal orang minum untuk tensi kan nggak cuma sekali gitu. Tapi mungkin bahkan seumur hidup ya dokter Siti ya. Sehingga dari sisi cost-nya ini belum masuk gitu. Nah, itu dia. Jadi antara jamu yang notabene sudah teruji empiris dibanding dengan fitofarmaka, bedanya adalah dari sisi dokumentasi dan dari sisi saintifikasinya. Mungkin seperti itu dokter Siti. Terima kasih banyak Pak Arko. Bapak Ibu sekalian, jadi saya sedikit merangkum karena ini cukup ada beberapa yang menanyakan tadi terkait jamu dan fitofarmaka. Tadi di awal Pak Arko sudah sempat menyinggung, jadi ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sobat Raisa, ini kalau untuk jamu tadi disampaikan oleh Pak Arko, memang dia sudah digunakan secara turun-temurun, gitu ya, sudah lama tadi disampaikan Pak Arko, sudah ada contohnya di Serat Centini, begitu, yang sudah terkenal sebagai Javanese medicine, kemudian juga ada relief stupa di Borobudur, yang sudah menjadi salah satu bentuk dokumentasi, dan itu juga catatan dari warisan budaya kita di Indonesia. Kemudian
Ada obat herbal terstandar yang tadi sudah dilakukan uji preklinik atau uji di laboratorium. Jadi sudah ada pengujian yang dilakukan di hewan coba atau mungkin di cawan Petri ya dengan menggunakan sel-sel dari manusia. Itu. Dan yang ketiga adalah fitofarmaka yang dia sudah dilakukan uji klinis di manusia sehingga terbukti teruji secara klinis dan juga tadi disampaikan oleh Pak Arko bisa diketahui efeknya bagaimana, kemudian dari sisi keamanannya bagaimana juga, apakah membahayakan bagi tubuh manusia atau tidak dalam dosis yang sudah ditentukan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat Raisa, tadi juga ada disinggung mengenai harga. Saya kira juga perlu ditambahkan Pak Arko mungkin ya bahwa jangan dilihat bahwa obat fitofarmaka kemudian dibandingkan obat itu lalu harganya kalau fitofarmaka pasti lebih mahal, tapi kita melihat dari sisi kacamata bahwa obat dan fitofarmaka ini kan pengembangannya berbeda ya Bapak Ibu, dalam artian obat ini sudah puluhan tahun, kemudian dia ada masa patennya sudah lewat begitu, kemudian sekarang sudah ada obat-obat generik sehingga harganya bisa lebih murah, sedangkan kalau fitofarmaka mungkin dia adalah satu hal yang masih sifatnya baru gitu, sehingga mungkin ada efek dari paten dari penemuannya sendiri, kemudian juga produksinya mungkin jumlahnya juga tidak sebanyak obat-obat yang konvensional begitu, sehingga harganya juga menjadi lebih mahal gitu. Dan saya kira ini sudah diberi tanda oleh MC, jadi kita akan ada jeda break satu lagu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi supaya Pak Arko juga bisa beristirahat sejenak. Ini terima kasih banyak, atensinya luar biasa. Ini sudah ada yang bertanya kembali. Tadi juga saya kira sedikit mungkin boleh ya Mbak Galuh ini dari M. Zuzani, Pak Arko. Jadi saya baru mendengar tentang fitofarmaka. Obat ini bisa kita dapatkan di mana saja ya Pak? Apakah bisa dibeli dari apotek begitu? Terima kasih. Bagaimana Pak Arko? Ini apakah untuk fitofarmaka ini sekarang dijual bebas atau harus dengan resep atau bagaimana yang tadi baru ada 24 atau 26 itu ya yang sudah? Betul. Okay. Ya, silakan. Sependek yang saya tahu sebetulnya bisa diperoleh di manapun gitu. Bahkan sekarang di apotek bisa, mungkin bahkan di toko obat ya atau di retail gitu. Tapi yang menarik adalah saat ini itu dokter sudah boleh meresepkan fitofarmaka gitu. Artinya nanti itu bisa masuk ke BPJS ya, kurang lebih seperti itu gitu. Karena sudah ada formulir fitofarmakanya yang di launching oleh Kemenkes gitu, Kementerian Kesehatan. Nah, tadi mungkin seperti itu, jadi mudah diperoleh. Dan mungkin kalau semakin banyak laku, itu nanti pasti jumlah produksi akan semakin banyak dan harganya pasti akan lebih murah gitu. Kurang lebihnya ya, Dr. Sudi. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Arko. Dan saya kira juga ini nanti karena fitofarmaka ini kan juga sudah diuji di manusia untuk keamanan dan juga efeknya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu juga konsul ke dokter terlebih dahulu untuk konsumsi fitofarmaka maupun obatnya. Jadi kalau misalnya ada obat lain yang juga digunakan gitu seperti yang tadi disampaikan contohnya adalah hipertensi dari Pak Arko, itu mungkin kan tidak hanya satu obat atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, silakan bisa konsul ke dokter terlebih dahulu. Baik, ini saya kembalikan ke Mbak Galuh karena saya sudah diberi tanda untuk ada jeda break satu lagu. Bapak Ibu sekalian, Sobat Raisa, kita akan lanjutkan kembali setelah break. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Dok, terima kasih Dr. Sudi dan Pak Arko, terima kasih banyak sudah berikan wawasan dan juga Dr. Sudi juga. Tapi kita mohon izin untuk jeda sejenak ya Pak Arko dan juga Dr. Sudi. Sobat Sehat, wah ini hari ini menarik nih Sobat Sehat, Raisa Radio mengajak Anda untuk kita melihat lebih dalam nih, melihat bahwa Indonesia ini ternyata luar biasa. Ada banyak bahan-bahan yang manfaatnya luar biasa dan diakui dunia juga. Tapi setelah ini kita akan kembali lagi untuk para Sobat Sehat yang di radio yang baru aja join juga selamat menikmati bincang sehat di sore hari ini. Kembali kami ingatkan kepada Anda untuk bisa bergabung, silahkan untuk mengirimkan line WhatsApp Anda di 0812-3239-7300. Tetap stay tune di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Raisa, Radio Indonesia Sehat.
Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di program acara dari Radio Indonesia Sehat, yaitu Bincang Sehat. Terima kasih kami haturkan untuk para Sobat Sehat. Wah, ini animonya luar biasa nih. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan di sore hari ini. Kita bahas tentang fitofarmaka, obat asli Indonesia. Dan kembali masih bersama dengan Pak Arko dan juga Dr. Sudi dari Departemen Farmakologi dan Terapi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Sobat Sehat, kita akan menelisik nih seperti apa dan manfaatnya apa nih, dan tentang fitofarmaka itu sendiri seperti apa Sobat Sehat. Terima kasih untuk para Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan, satu persatu akan kami bahas di sore hari ini. Dan selamat menyimak, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami Sobat Sehat di @raisa_radio_ugm untuk bisa mendapatkan informasi dari Raisa Radio. Dan selamat menyimak kembali Sobat Sehat, dan waktu saya kembalikan ke Dr. Sudi. Silakan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu Sobat Sehat dari Radio Raisa. Saya akan melanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ini dari Sarwa Sigit. Nah, untuk Pak Arko, ini selamat sore, bagaimana kabarnya Pak? Mengenai konsumsi obat herbal ini, apakah bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat biasa? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana Pak Arko? Silahkan. Wah, terima kasih Pak Sarwa Sigit. Wah, ini pertanyaan yang populer ya, dan cukup penting gitu. Karena kalau sebetulnya meskipun fitofarmaka atau obat herbal ya, itu sudah digunakan jamu, misalkan sudah digunakan secara empiris pada manusia selama bergenerasi-generasi, atau bahkan fitofarmaka yang bahkan sudah diujikan pada manusia secara uji klinis, tapi ternyata kita tidak berarti bahwa itu tuh selalu akan dalam kondisi tanda kutip aman gitu.
terutama ketika menggunakan bersama dengan obat sintetik. Nah, bahkan kalau saya boleh cerita terus terang, bukan cuma jamu atau fitofarmaka atau herbal yang lain, bahkan susu pun atau teh itu pun nggak boleh digunakan bersama dengan obat sintetik. Misalkan ini kalau misalkan Bapak Ibu kebetulan minum antibiotik gitu, terus minum teh, bisa jadi antibiotiknya itu akan terjerap oleh tanin, jadi kandungan di dalam teh, yaitu yang bisa melakukan suatu kelating, suatu kelat itu seperti apa ya, menjerat begitu, dan akan membuang obat itu supaya nggak terabsorpsi di dalam tubuh gitu. Nah, itu bukan cuman herbal, bahkan teh pun juga seperti itu. Juga dengan susu. Susu kadang-kadang kalau itu obat itu bersifat lipofilik, suka dengan lemak, itu akan bisa obat itu nggak akan masuk ke tubuh, tapi malah dibuang oleh susu gitu. Karena dia terikat dengan lemak dari susu. Jadi sebetulnya lebih baik kalau Bapak Ibu menggunakan suatu obat sintetik, sebaiknya diberi jangka waktu supaya tidak bercampur dengan bahan-bahan, bahkan bahan makanan atau vitamin atau herbal yang dikonsumsi gitu. Kurang lebih seperti itu paling gampangnya ya, karena ada interaksi yang mungkin bisa terjadi bahkan pada jus, kalau di barat disebut sebagai grapefruit juice, yaitu jus yang berasal dari jeruk yang warnanya tuh merah. Itu sering kalau Bapak Ibu beli jus terus ada yang jeruknya warna merah, itu ratusan publikasi menyatakan bahwa jus itu berinteraksi dengan obat sintetik gitu. Bahkan jus yang kita berasumsi bahwa jus itu pasti sehat ya, banyak vitaminnya gitu, betul gitu. Tapi ternyata kalau dengan obat sintetik itu bisa berinteraksi. Jadi kesimpulannya adalah kalau menggunakan obat sintetik, mohon untuk diberi jarak minimal-minimalnya 2 jam setelahnya atau 1 jam setelahnya baru menggunakan mengkonsumsi vitamin atau herbal yang mau digunakan. Seperti itu kurang lebih. Siap, terima kasih banyak Pak Arko. Jadi ini tadi pertanyaannya adalah terkait konsumsi obat herbal bersamaan dengan obat biasa ya Bapak Ibu sekalian, Sobat Betul. Sehat Raisa. Jadi memang perlu tadi disampaikan oleh Pak Arko ada interaksi yang harus memang diwaspadai. Jadi tidak hanya dengan obat herbal dan obat sintetik saja atau obat biasa, tapi juga dari konsumsi makanan dan minuman yang lain itu juga bisa ada interaksi di sana. Jadi memang sebaiknya dikonsulkan ke dokter atau ke apoteker jika memang Bapak Ibu ada konsumsi obat herbal, obat biasa seperti itu. Seperti tadi dicontohkan Pak Arko juga ada terkait antibiotik dan juga susu atau teh begitu, itu juga perlu diperhatikan. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian saya melanjutkan, ada pertanyaan Pak Arko ini semakin banyak Banyak ternyata ya. menumpuk ya. Jadi ini ada izin bertanya dari Diana Rahmandita. Dari pengalaman Pak Arko, apakah ada bahan obat di Indonesia yang memiliki khasiat yang tinggi dan hanya dapat ditemukan di Indonesia? Terima kasih Pak. Gimana Pak Arko? Mungkin ada pengalaman dari penelitian di Jerman atau Itu yang hanya silakan. ditemukan di Indonesia ya. Sebetulnya justru kita tuh masih mencari karena kalau kita bukan cuma ngomongin masalah herbal, tapi juga berbicara mengenai kekayaan alam Indonesia, banyak jenis-jenis obat yang mungkin ini masih dicari, yang mungkin justru juga berasal dari bawah laut Indonesia gitu. Karena kalau kita lihat obat-obat kanker itu kadang-kadang ada yang dia berpotensi dikembangkan justru dari bawah laut Indonesia gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita masih ekspor terus gitu. Dan itu dilakukan kalau orang asing ya di Indonesia itu curi-curi tanda kutip gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kadang-kadang lihat ada orang asing kenapa suka diving di Indonesia gitu. Selain karena emang unik kekayaannya, bentuk warna-warni, bentuk fishnya ikannya warna-warni, terus ada kura-kura dan sebagainya. Sebenarnya mereka ke Indonesia tuh kalau saya boleh bilang dari sisi saya, sudut pandang saya, mereka juga mencari sesuatu. Karena mereka nggak akan cuman diving berjam-jam berhari-hari cuman untuk asik aja gitu. Tapi mereka mencari apa yang bisa diambil dari situ untuk dikembangkan di negaranya gitu. Dan itu juga terjadi di berbagai negara lain selain Indonesia gitu. Sehingga apa sih obat yang paling menonjol dari Indonesia itu saya belum bisa membuat klaim gitu. Karena rata-rata yang mengembangkan justru bukan Indonesia gitu. Tapi bisa jadi bahan bakunya dari Indonesia. Seperti itu, Dr. Sudi.
Baik, terima kasih banyak Pak Arko. Jadi bahan bakunya dari Indonesia, tapi malah pengembangannya jadi di luar Indonesia begitu ya, di luar negeri Betul, yang betul. memanfaatkan. Karena ada Baik, pengalaman kemarin, itu teman yang diving ke Maluku sampai 5 kali gitu. Dan iya. saya bertanya, oh kenapa gitu. Terus setelah saya cek komputernya itu ternyata banyak riset yang dilakukan dengan bahan baku yang ada di Maluku itu. Oh, Lubu. oke, oke. Wah, ini satu hal yang menarik juga Bapak Ibu sekalian ya, Sobat Raisa. Jadi ternyata obat, ya obatnya produk luar negeri, tapi bahan bakunya malah dari Indonesia ya. Iya. Oke, baik Pak Arko, mohon izin ini ada pertanyaan lagi. Jadi ini dari Sasa Puspita yang menanyakan tadi sedikit menyinggung mengenai serat sentini, warisan leluhur yang bisa menjadi petunjuk dari filsuf-filsuf era kuno begitu. Lalu dalam penyusunan herbal ini apakah juga melibatkan sisi wawasan kebudayaan juga? Terima kasih Pak. Wah ini jadi Oh, terkait aspek budayanya juga bagaimana Pak Arko? Apakah mungkin ada yang khusus terkait tadi disampaikan ada terkait mortar juga itu apakah wawasan kebudayaan juga dari alat-alatnya mungkin atau saat pembuatannya betul. ada? Ya, silahkan, silahkan. Oke, oke, terima kasih Ibu atau Bapak tadi ya, Bu Sasa ya. Iya, Baik. Jadi pemerintah kita, BPOM dan Kemkes terutama, itu sebenarnya mereka aware gitu bahwa kita nggak mungkin melakukan semuanya dari nol gitu. Dengan mengajukan kebudayaan yang ada. Misalnya begini, sebagai contoh real, mereka memfasilitasi pengembangan tanda kutip budaya yang dalam artian adalah yang sudah dilakukan oleh masyarakat ya. Dalam arti secara empiris mereka sudah menggunakan suatu metode tertentu, misalkan yang tadi betimung di Kalimantan itu, atau misalkan luluran di Jawa gitu, atau mereka menggunakan herbal tertentu untuk pengobatan tanda kutip ya, untuk indikasi tertentu begitu. Itu kalau kita sudah punya bukti empirisnya dan itu bisa dibuktikan gitu bahwa oh iya loh ini sudah digunakan lebih dari 2 generasi loh gitu, itu BPOM itu memberi kemudahan untuk bisa langsung masuk ke uji klinik fase 2 kalau nggak salah. Sehingga nantinya itu tidak perlu melalui uji klinik fase 1 yang biasanya diujikan pada manusia sehat. Nah, itu adalah suatu bentuk support ya dari pemerintah untuk mengembangkan herbal-herbal yang di Indonesia atau bahan alam yang di Indonesia itu supaya lebih cepat majunya gitu. Nah, artinya mereka dalam membuat regulasi pun mereka memperhatikan bahwa kita tuh sebenarnya udah kaya gitu. Jadi jangan sampai kekayaan itu terus dianggap nggak ada dan kita mulai semuanya dari nol gitu. Seperti itu mungkin jawabannya. baik. Terima kasih banyak Pak Arko. Ini terkait wawasan kebudayaannya ya untuk pengembangan fitofarmaka di Indonesia. Saya melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Simkes Angkatan 2021 atas nama Febriska Fitriana. Apakah fitofarmaka ini juga memiliki kontraindikasi dan efek samping seperti obat dengan bahan dasar kimia lainnya ya Pak? Matur nuwun. Monggo Oke. silakan Pak Oke, Arko. terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang tricky nih. Betul, apakah obat fitofarmaka itu juga memiliki kontraindikasi gitu? Sebetulnya iya. Kalau saya boleh secara secara pendapat saya pribadi itu semua itu pasti punya gitu. Jadi kontraindikasi terhadap siapa gitu. Hanya saja data itu sudah ada atau belum gitu. Sudah tersedia atau belum. Nah, masalahnya cuma di situ saja. Sebagai contoh ya, ini kita belum sampai fitofarmaka, baru jamu aja. Namanya beras kencur, itu dia akan meningkatkan tensi. Sehingga sebetulnya beras kencur itu jangan sering-sering diminum oleh orang yang penderita hipertensi. Begitu juga dengan kunir asam gitu. Kunyit asam itu populer sekali ya. Kalau Mbak Guluh barangkali kalau lagi menstruasi biar enak kan minum kunyit asam ya. Itu ternyata terbukti secara ilmiah memang kunir asam itu bisa memacu kontrasi pertama dia analgesik, yang kedua dia memperlancar suatu mekanisme supaya terkait dengan endometriosis atau semacam itu ya. Jadi supaya lancar gitu. Itu secara ilmiah terbukti gitu. Nah, tapi masalahnya kunir asam itu ternyata nggak boleh itu digunakan oleh ibu hamil di trimester pertama gitu. Kenapa? Karena kalau pada trimester pertama
di mana janin aja belum terbentuk, kita minum kunir asam, itu justru nanti bisa ikut luruh gitu. Jadi sehingga nanti terjadi abortus spontan pada kadar yang tinggi ya. Misalkan kalau minumnya tuh 2 sampai 4 kali lipat dari dosis yang biasa diminum, atau itu frekuensinya sering itu. Sehingga kunir asam yang jamu aja itu ternyata juga nggak boleh digunakan, dikontraindikasikan pada ibu hamil trimester pertama. Tapi beda cerita, ketika kita minum kunir asam, justru pada akhir kehamilan, waktu mau melahirkan, itu akan memacu kontrasi uterus sehingga akan lebih mudah waktu persalinannya gitu. Itu secara ilmiahnya seperti itu. Tapi secara data-data ini perlu semuanya dibakukan supaya ada data yang valid dan bisa dianalisis gitu, supaya data itu ada gitu. Dan yang seringkali di Indonesia adalah data-data tersebut tuh seringkali nggak ada gitu. Database-nya itu yang nggak ada, meskipun risetnya ada ya. Mungkin di farmasi UGM atau di kedokteran UGM itu sudah ada risetnya, tapi kalau tidak masuk dalam satu database yang sama, bank data yang sama, kadang kita kesulitan mencarinya ini gitu. Ini riset ini yang pernah ngerjakan siapa ya gitu. Hasilnya seperti apa ya? Itu kita harus nelusur satu persatu, dan di Indonesia itu semua orang ngerjakan sesuatu yang mungkin bisa jadi sama, tapi tempatnya berbeda. Satu di UGM, satu di USU misalkan, atau satu di Kalimantan gitu. Risetnya sama, ternyata nggak masuk dalam database yang sama, sehingga itu nanti kita nggak pernah tahu gitu bahwa itu pernah dilakukan. Mungkin seperti itu, Dr. Suci. Terima kasih banyak Pak Arko. Jadi tadi terkait kunir asam ya Bapak Ibu sekalian, Sobat Raisa tadi disampaikan bisa ada efek untuk ke kontraksi, jadi di rahim ya Bapak Ibu, kalau mungkin tadi agak bingung mendengarkan gitu bahasanya. Jadi di ya, para ibu-ibu atau mungkin mbak-mbak ini yang perempuan-perempuan muda banyak yang mengkonsumsi begitu. Kemudian juga tadi terkait bank data. Jadi kalau di Indonesia sekarang juga sedang dikembangkan database-database, dan kalau di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat di laman Badan POM ya. Jadi tadi Pak Arko juga menginformasikan, jadi Bapak Ibu dapat mengecek langsung keaslian dan juga nomor registrasi produk itu melalui website Badan POM, cek BPOM ya. Silahkan Bapak Ibu bisa buka di browser masing-masing, bisa dibuka di handphone atau di komputer, bisa buka cek bpom.pom.go.id. Jadi cek bpom.pom.go.id gitu tulisannya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengecek keaslian dan juga registrasi produk di sana. Kemudian ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Arko, jadi ini terkait obat herbal yang dijual dengan berbagai merek. Mohon masukan, apakah itu termasuk fitofarmako? Bukan ya, dan kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat kimia bagaimana? Saya kira tadi untuk konsumsi sudah dijawab ya di diskusi sebelumnya. Mungkin ini untuk mengecek apakah obat ini termasuk fitofarmaka atau bukan begitu, apakah melalui website Badan POM ini Pak Arko? Oh ya, jadi paling mudah adalah pertama melihat logonya dulu. Jadi kalau dia termasuk fitofarmaka, itu nanti ada logo buletan warna kuning gitu atau putih, biasanya kuning ya. Itu terus ada gambar semacam jari-jari daun yang membentuk bintang. Nah, itu fitofarmaka. Kalau dia obat herbal terstandar, itu nanti logonya berupa jari-jari daun 3 pasang yang terdapat dalam lingkaran. Wah, ini kalau ngomong susah ya, harusnya pakai gambar ya. Atau ada lagi yang logo jamu, yaitu bentuknya adalah ranting daun yang terletak dalam lingkaran. Nah, dari logo itu kita bisa tahu apakah produk itu termasuk jamu, obat herbal terbatas, atau fitofarmaka, atau bukan ketiganya gitu. Nah, kalau nggak ada logo itu, berarti dia bukan termasuk ketiganya. Kadang ada produk-produk yang dia impor, itu nggak masuk tiga-tiganya, tapi nanti masuk sebagai produk impor gitu, bentuk suplemen atau bentuk vitamin gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen ngecek ini asli nggak sih? Nah, itu bisa dibuka di cek bpom.pom.go.id yang Dr. Sudi tadi cerita. Nanti memasukkan mereknya atau nomor registrasinya itu ke dalam website tersebut. Nanti akan muncul, oh betul, bahwa itu produk yang sudah terregistrasi sebagai fitofarmaka atau bukan gitu. Nah, seperti itu. Tadi ada yang bertanya apakah CNI atau yang lain itu fitofarmaka. Saya jawab barangkali bukan gitu. Karena
kecuali kalau Bapak Ibu mungkin ada nomor registrasinya bisa saya cek sekalian gitu. Jadi atau Bapak Ibu cek melalui website BPOM tadi, nanti dicek kalau muncul dia termasuk fitofarmaka pasti akan ada kode FF-nya gitu. Kalau obat herbal terstandar itu nanti ada kode OHT-nya atau OH gitu. Terus kalau jamu nanti masuknya kodenya pasti depannya TR. TR nomor berapa itu berarti jamu. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada kodenya, ya berarti itu bukan ketiganya, atau mungkin dia termasuk sediaan vitamin atau yang sebagainya itu. Nanti akan juga muncul di website tersebut. Seperti itu. Apakah menjawab? Siap, siap. Terima kasih banyak Pak Arko. Ini menjawab sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi ada logonya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di kemasan obatnya begitu, mungkin di kotaknya atau mungkin di botolnya begitu. Silahkan dicek. Tadi Pak Arko menyampaikan ada 3, jadi ada yang jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 itu. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih sering melihat di obat biasa atau obat yang konvensional seperti misalnya di obat flu, obat batuk pilek, itu kan ada lingkaran-lingkaran yang dengan berbagai macam warna gitu ya, ada yang warna hijau, ada yang warna merah gitu, seperti itu bentuknya. Jadi kalau di herbal dia mohon maaf, di fitofarmaka tadi disampaikan ada bentuknya kristal es ya Pak ya, Pak Arku. Kristal es, Iya, kemudian ada obat herbal semacam itu. terstandar, dan jamu tadi yang bentuknya daun dalam lingkaran hijau gitu. Saya kira Ya. waktunya sudah habis sepertinya Pak Arko. Mungkin ada pesan untuk para pendengar atau dari teman-teman yang menyimak Radio Raisa sore hari ini terkait produk fitofarmaka Iya. atau obat asli Indonesia. Silakan. Terima kasih Dr. Sudi. Mungkin pesan terakhir adalah fitofarmaka itu harganya relatif lebih mahal ya, jauh lebih mahal dibanding obat sintetik tadi ya dan sigat tadi. Itu karena pasarnya itu masih kecil gitu. Barangkali kalau dengan semakin kita mendukung produk dalam negeri, fitofarmaka atau yang UHT atau yang jamu, itu nanti otomatis pasti harganya akan turun gitu, akan lebih murah, sehingga bukan suatu keniscayaan bahwa suatu saat nanti produk fitofarmaka yang berbasis bahan alam itu bisa benar-benar merajai kesehatan di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia gitu, di seluruh dia harapannya ya begitu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu, andaikan Bapak Ibu tertarik menggunakan herbal, itu silahkan, karena juga didukung oleh Kementerian Kesehatan bahwa kita harus mandiri supaya nanti tidak terjadi gonjang-ganjing lagi kalau ketika bahan impor itu di stop gitu, atau kena boykot karena COVID ya kemarin. Nah, itu kemudian yang kedua, kalau misalkan bingung, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada dokter atau apoteker atau tenaga medis yang bersangkutan gitu, supaya keamanan dan khasiat itu tepat sasaran gitu. Jadi Bapak Ibu membutuhkan apa, itu didapat apa yang dibutuhkan tanpa harus terkena toksisitas atau interaksi yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu Dr. Sudi, Sobat Raisa, Pak Galuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arko atas berbagai macam ilmu yang telah dibagikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Raisa yang bergabung, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi juga saya menyampaikan kembali yang ditambahkan oleh Pak Arko. Bapak Ibu silahkan bisa mengecek keaslian dan juga nomor registrasi produk-produk baik itu jamu, herbal terstandar maupun fitofarmaka melalui website Badan POM ya Bapak Ibu. Jadi silahkan, di websitenya adalah cek BPOM. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di Google atau di browser begitu bisa langsung ketemu, cek bpom.pom.go.id. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Saya serahkan pada Mbak Galuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arko dan juga Dr. Sudi atas ilmunya sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Arko dan juga Dr. Sudi, dan sobat saya semua juga terima kasih banyak atas atensinya, pertanyaan-pertanyaannya dan juga semangatnya. Masih bertahan sampai dengan jam 4:04. Semoga edisi sore hari ini bisa memperluas wawasan kita semua, sobat saya. Ternyata tadi ya ada cerita menarik dari Pak Arko dan juga Dr. Sudi di sobat saya tadi, bahwa ternyata Indonesia ini banyak harta karun sobat saya. Tapi
dengan kita mendengarkan episode di sore hari ini, semoga kita bisa menyadari dan juga kita yuk kita dukung produk dari Indonesia dan kita bersemangat dan kita dukung ahli-ahli Indonesia untuk bisa mengolah dari bahan Indonesia ini jadi lebih bermanfaat lagi. Dan terima kasih para sobat yang sudah bergabung, Pak Arko dan juga Dr. Sudi. Mohon maaf bila ada kesalahan, Dok, pada saat acara berlangsung. Senang bertemu dengan Pak Arko dan Dr. Sudi kembali. Salam sehat, Dok. Salam untuk Terima keluarga di kasih. rumah. Terima kasih, Mbak Galuh. terima kasih. Dan sobat saya terima kasih banyak. Tenang saja para sobat saya yang baru saja bergabung dan penasaran, waduh tadi bahas apa aja ya ini ya, kok kayaknya menarik banget. Nah, tenang saja sobat saya, tinggal menunggu saja rilis dari podcast kami di Spotify dari Raisa Radio nih sobat saya. Nanti ditunggu saja, nanti kita akan upload dan segera Anda bisa bagikan kepada sekitar Anda biar kita lebih tahu tentang fitofarmaka, obat asli Indonesia. Terima kasih, saya Galuh bersama dengan tim dari Raisa Radio pamit undur diri. Kita jumpa lagi nih Sobat Sehat, kita jumpa lagi di edisi lain dari Bincang Sehat. Terima kasih, selamat istirahat dan salam sehat.